Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Yola Muhni, NPM 203402516361, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Mikro. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Anda dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya, D itu demand atau permintaan, S itu supply atau penawaran, P itu price atau harga, Q itu quantity atau jumlah stok, E itu equilibrium atau keseimbangan. Adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam sebagai berikut. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seseorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Tujuan dari pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling. Harga dasar atau harga terendah atau price floor. Kebijakan ini dijalankan pemerintah saat adanya barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah, sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas itu. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurvanya sebagai berikut. Harga tertinggi atau harga maksimum atau price ceiling. Nah, kalau yang ini kebalikannya dengan harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi ini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurvanya akan sebagai berikut. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan permintaan antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Cita rasa masyarakat. 5. Ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Teori permintaan. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kualitas yang diminta dari barang yang diberi. Semua barang dan jasa yang lain, pilihan pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen. Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan seperti 1. Karena pengaruh penghasilan atau income effect. Kalau harga suatu barang naik, maka dengan jumlah penghasilan uang yang sama, orang terpaksa hanya dapat membeli barang lebih sedikit. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, dengan penghasilan yang sama, orang dapat membeli lebih banyak dan barang tersebut, dan mungkin juga barang-barang lain pula. Sebabnya, penghasilan realnya akan naik.
Pengaruh substitusi atau substitution effect. Jika harga suatu barang naik, orang akan mencari barang lain yang fungsinya sama tetapi harganya lebih murah. Penggantian ini disebut substitusi. Gejala ini disebut substitution effect. Penghargaan subjektif atau marginal utility. Andaikan seseorang hanya mempunyai satu pasang anting saja, maka ia akan menilai pasang anting itu lebih tinggi daripada seandainya ia mempunyai 10 pasang anting. Kalau antingnya itu rusak, maka ia akan bersedia mengeluarkan uang untuk membeli sepasang anting yang baru, walaupun harganya sangat mahal. Sebaliknya, kalau orang mempunyai 10 pasang anting, ia akan merasa kerugian besar kalau kehilangan satu pasang anting, dan ia tidak begitu bersedia mengeluarkan uang untuk membeli anting lebih banyak lagi. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva permintaan individu. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam daftar permintaan berbentuk tabel atau demand schedule. Daftar permintaan atau demand schedule adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan atau sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara suatu harga barang dengan jumlah permintaan dengan asumsi ceteris paribus. Contoh kurva permintaan. Contohnya seperti berikut. Misal schedule atau permintaan beras membentuk fungsi QD sama dengan 100 min 10. Ada beberapa faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Faktor yang terpenting adalah sebagai berikut. Pendapatan. Penurunan pendapatan berarti uang yang tersedia untuk dibelanjakan lebih sedikit jumlahnya, dan akibatnya kemungkinan besar Anda harus membeli lebih sedikit barang. Jika permintaan terhadap suatu barang menurun, ketika pendapatan menurun, barang itu disebut dengan barang normal atau normal good. Harga barang terkait. Misalkan harga yogurt dingin turun, hukum permintaan mengatakan bahwa Anda akan membeli lebih banyak yogurt ini. Pada saat yang sama, Anda mungkin akan mengurangi pembelian es krim. Hal ini karena es krim dan yogurt keduanya mempunyai ciri yang sama, yaitu dingin, manis, dan penuh dengan krim, sehingga memuaskan keinginan yang sama. Jika harga suatu barang turun dan mengakibatkan menurunnya permintaan yang lain, kedua barang tersebut disebut dengan barang substitusi atau dikenal juga barang pengganti. Selera masyarakat. Selera orang ditentukan oleh hal psikologis atau latar belakang seseorang di luar ruang lingkup ekonomi. Namun, ekonom tetap mengkaji apa yang terjadi ketika selera berubah. Ekspektasi. Ekspektasi Anda terhadap masa depan akan mempengaruhi permintaan Anda saat ini untuk suatu barang atau jasa. Contoh, jika Anda mengekspektasi harga es krim besok akan turun, Anda mungkin tidak mau membeli banyak es krim pada saat harga ini. Jumlah pembeli. Karena permintaan di pasar diperoleh dari permintaan individu, maka permintaan pasar juga ditentukan oleh hal-hal yang mempengaruhi permintaan individu, seperti pendapatan pembeli, selera, ekspektasi, harga barang yang terkait, harga barang itu sendiri, serta banyaknya pembeli. Teori penawaran. Permintaan akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain: 1. Barang itu sendiri. 2. Barang-barang yang lain berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Kurva penawaran miring ke atas sebab dengan asumsi hal-hal lain tetap, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan, seperti halnya permintaan pasar yang merupakan jumlah dari permintaan semua pembeli. Penawaran pasar juga merupakan jumlah penawaran dari semua penjual. Penawaran pasar adalah jumlah dari kedua penawaran individu tersebut. Berikut adalah contoh dari kurva penawaran.
Keseimbangan pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Sedangkan tingkat harga lain akan mengakibatkan disequilibrium atau tidak keseimbangan pasar dan bersifat labil atau mudah sekali berubah karena tarik-tarikan berbagai faktor. Berikut adalah secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut.